ditirai. Permisi. Ya, mari Bu, silakan duduk. Iya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Isika yang berjaga pada pagi hari ini. Bisa dibantu sebutkan nama dan alamatnya Ibu? Dita dari Jepis. Baik, dengan Ibu Dita ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini kan saya pengen udah kehamilan terus pengen pakai KB IUD. Oh, jadi Ibu pengen pakai KBIUD ya Bu? Iya. Jadi sebelum itu saya akan melakukan konseling ya Bu terkait KBIUD. Nanti untuk waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia kita mulai aja ya Bu konselingnya. Iya. Jadi untuk yang pertama pengertiannya Ibu. Jadi pengertian KBIUD itu kayak gini Bu. KBI-nya bentuknya kayak gini ya. Nah, ini merupakan alat kecil Ibu nanti yang dipasang ke dalam rahim. Terus ini terbuat dari plastik Bu. Ini karena ini sampel jadi boleh dibuka ya Bu. Bisa dilihat. Nah, ini kan Bu. Nah, seperti ini. Ini alat kecil yang dipasang ke dalam rahim, terbuat dari plastik, dan bagian bawahnya ini Bu, bagian benangnya ini juga tali halus yang terbuat dari plastik ya Bu. Dan nanti ini alatnya dimasukkan ke dalam rahim ya Bu. Nah, nanti kan sehingga saluran sel telurnya ini ketutup sama ininya Bu, KB-nya. Jadi untuk mencegah kehamilan seperti itu Bu. Nah, untuk efektivitasnya ini sangat tinggi ya Bu, 97-98%. Karena KB kan nggak ada yang sempurna ya Bu, nggak ada yang 100% seperti itu. Terus ini juga dapat dipakai dalam jangka waktu panjang Ibu. Jadi Ibu nanti bisa milih, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Nah, ini juga sangat efektif untuk mencegah kehamilan ya Bu. Angka kegagalannya itu 1-2% seperti itu Bu. Lalu untuk kelebihan kontrasepsi IUD ini murah Bu, tapi tergantung Ibu mau pakai yang mahal pun juga ada. Terus efisien karena cukup sekali pasang kan bisa buat jangka waktu yang lama ya Bu. Terus karena ini KB-nya non hormonal jadi minim akan efek samping Bu. Terus kalau misalnya Ibu kan pasang 10 tahun Ibu KB-nya. Nanti kalau misalnya Ibu pengen punya anak lagi, ini juga cepat untuk mengembalikan kesuburan Ibu. Terus ini juga tidak mengganggu kualitas dan produksi ASI Bu, untuk kelebihannya. Nah, di sini juga ada kekurangannya Ibu. Kekurangan kontrasepsi IUD ini itu tidak bisa mencegah IMS Bu, atau infeksi menular seksual, atau penyakit seperti HIV atau AIDS seperti itu. Karena kan bukan kayak seperti kondom ya Bu, itu kan kondom bisa melindungi dari IMS, tapi kalau IUD ini tidak bisa Bu. Terus tidak baik digunakan pada perempuan yang memiliki penyakit menular seksual Bu, seperti HIV, terus gonore itu, pokoknya yang berganti-ganti pasangan juga tidak boleh Bu, tidak disarankan untuk memakai KBIUD ini. Dan nanti untuk kekurangannya juga Ibu haidnya akan lebih lama dan darahnya akan lebih banyak Bu. Juga bisa menyebabkan anemia seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk cara penggunaannya ya Bu. Jadi untuk cara penggunaannya ini dipasang setelah Ibu melahirkan atau setelah plasenta lahir, itu boleh langsung dipasang ya Bu, atau pada saat siklus haid Bu, hari ke-5 sampai ke-7 itu bisa dipasang. Nah, nanti untuk cara kerjanya, karena ini kan seperti tadi Bu, alatnya nanti akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Nah, setelah itu nanti akan diukur terlebih dahulu Bu, kedalaman rahimnya Ibu. Nanti minimal kedalamannya itu 5 cm. Nah, jika sudah memenuhi itu nanti akan dipasang IUD-nya yang kecil ini. Nah, dipasang ke dalam rahim Ibu.
Nah ini tujuannya kan nanti ininya menutup saluran itu ya Bu, menutup saluran sel telur Bu, sehingga nanti kalau misalnya ada sperma masuk itu bakal terhalang kan Bu, bakal terhalang oleh KB-nya. Nah nanti kalau misalnya ada sperma masuk lagi, yang spermanya yang kuat itu misalnya bisa sampai menerobos ke sini, itu nanti akan menyebabkan kehamilan di luar itu Bu, di luar kandungan, jadi kayak kehamilan etopik gitu. Tapi Ibu tenang aja sih, biasanya kalau yang seperti itu jarang sekali. Nah terus efek sampingnya juga ada Bu, karena kan KB IUD ini seperti tadi Bu, kayak haidnya itu tambah banyak, terus darahnya itu juga tambah banyak, tambah lama juga. Nanti itu terutama pada 3 bulan pertama Bu, nanti juga akan ada kayak flek-flek itu Bu, darahnya juga. Terus haidnya juga itu Ibu nanti mungkin akan merasakan lebih sakit seperti itu. Jadi Bu, di sini juga ada syaratnya ya Bu, untuk pemakaian KB IUD itu paling tidak itu usia subur Ibu. Ibu sekarang usia berapa Bu? 32. Oh ya, berarti ini sudah memenuhi syarat ya Bu, karena kan untuk syaratnya itu wanita usia subur yang berusia dari 15 sampai 49 tahun Ibu. Nah terus Ibu menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang kan ya Bu? Iya. Iya, terus seperti tidak menderita IMS, infeksi menular seksual, terus nanti juga akan dilakukan pengukuran rahim ya Ibu, tidak kurang dari 5 cm. Nanti akan diperiksa terlebih dahulu Ibu. Ibu nanti juga sebelum pemasangan ini juga memerlukan persetujuan dari suami. Jadi ini udah dibicarakan sama suami apa belum Bu? Udah. Berarti ini suami udah setuju ya Bu? Iya. Ya. Bulan ini Ibu udah menstruasi belum Bu? Belum Ya. Jadi pas Bu, nanti kalau misalnya bulan ini Ibu menstruasi, nanti bisa langsung dipasang Bu pada hari ke-5 dan hari ke-7 seperti itu. Jadi tidak perlu nunggu sampai haid yang bulan depan seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum. Jadi untuk konseling kita pada hari ini ya Bu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi saya izin evaluasi ya Bu. Tadi untuk syarat memakai KB ini apa aja Bu? Usia 15 sampai 49 tahun, lalu tidak mempunyai riwayat penyakit menular seksual, dan menginginkan metode jangka panjang. Berarti ini Ibu sudah paham ya, sudah mantap ya Bu. Ya, jadi nanti saya akan bawakan itunya, surat formulir pengisiannya. Nanti kalau misalnya Ibu udah haid pada bulan ini, pada ke-5 sampai ke-7, nanti Ibu bisa datang ke sini untuk saya bantu pasangkan seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak. Jika sudah tidak ada, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Nah, terima kasih Bu. Dokumentasi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 13.00 telah dilakukan konseling KB IUD pada Nyonya D dengan hasil pasien sudah memahami penjelasan dari bidan dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Tanda tangan nama terang.